Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama akan membahaskan tentang asal-usul dan hakikat negara. Hubungan agama dan negara. Menurut Nawawi Ghazali menyimpulkan 6 pemikiran pokok Muslim, iaitu yang pertama Ibnu Abi Rabi, yang kedua Al-Farabi, yang ketiga Ibnul Taimiyah, yang keempat Al-Mawardi, yang kelima Al-Ghazali, dan yang keenam Ibnul Khaldun. Asal-usul permulaan keberadaan negara. Semua ide ini yang memiliki tingkat kekerasan yang berbeda, kepengaruhi pada filsafat Yunani oleh pemikiran Muslim dan menjelaskan asal-usul awal keberadaan di negara, dan selalu didasarkan pada kenyataan bahawa manusia adalah haiwan sosial, dan oleh alam dari perusahaan sosial, negara menjadi sangat peroleh pada waktu yang diperlukan. Meskipun begitu, ajaran Islam bukan lantas disia-siakan, tetapi filsafat Yunani adalah diislamkan dengan menghubungkan bahawa filsafat manusia seperti itu adalah kekuasaan ciptaan Tuhan sesuai dengan aturan dan nasibnya yang menciptakan. Okey. Yang kedua. Slide yang kedua iaitu hakikat negara. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang asal dan dasar negara di atas. Bentuk struktur negara atau sistem pemerintah tempatnya tidak penting baginya. Demikian juga meskipun ia tidak setuju dengan teori tersebut, kesatuan pokok umat Islam di seluruh dunia di bawah satu khalifah, tetapi kita tidak dapat secara wajar menafsirkan bahawa struktur negara yang mereka inginkan adalah mitra ataupun federasi, iaitu perjanjian. Dan slide yang ketiga, hakikat investasi negara. Investasi negara disetujukan untuk kepentingan semua, bukan kepentingan pribadi. Terus perbuatan yang penting secara umum yang bukan pribadi, terus tidak mengganggukan aktivitas diri sendiri dan tidak melanggarkan orang lain. Okey. Investasi negara yang diterima oleh Ibnu Taimiyah adalah investasi untuk kepentingan masyarakat. Kata dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran negara dalam ekonomi bisnis. Menurut ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Banyak ulama dan para ahli tersebut telah membahas tentang pentingnya negara dalam dunia ekonomi bisnis. Dalam menjalankan bisnis ekonomi, negara mempunyai kemampuan untuk berkuasa dan melakukan tugas yang sesuai dengan keputusannya. Negara tidak hanya mempunyai kekuasaan dan melakukan tugasnya, tapi juga untuk melindungi ekonomi dan bisnis agar proses berjalan dengan lancar dan sistematis. Untuk membuat keputusan tersebut harus melakukannya dengan cara musyawarah dan mufakat, dengan cara adil dan juga makmur, dengan akal pikiran sehat. Sebenarnya tugas negara tersebut itu mengubah pola pikir manusia menjadi amal perbuatan dan meningkatkan moralitas ekonomi dan bisnis. Adapun manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya karena sikap egois itu, maka akan menimbulkan berbagai masalah. Maka dari itu harus bekerja sama dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam melakukan proses ekonomi dan bisnis. Peran negara tersebut
hendaknya menggunakan kekuatan jika dibutuhkan untuk membuat bisnis dan ekonomi. Jadi, dengan adanya dunia ekonomi dan bisnis tersebut, Indonesia merupakan negara dengan memberikan suatu kebiasaan dengan leluasa dan mampu bergerak untuk mengelola suatu kebijakan dalam menjalankan perintahnya dan memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Kebijakan negara Indonesia dalam ekonomi bisnis yaitu pengembangan ekonomi diserahkan sepenuhnya di tangan rakyat berdasarkan nilai-nilai dan prinsip yang mampu bertahan dan melindungi tumpah darah Indonesia yang berkebutuhan. Indonesia tersebut memiliki potensi ekonomi bisnis yang sangat besar dan mampu bersaing dengan negara Islam lainnya dengan kreativitasnya, yakni produk yang tidak dipakai atau tidak digunakan menjadi produk yang dapat digunakan, dan juga barang yang tidak jadi menjadi barang jadi. Nah, sekarang beralih ke fungsi negara dalam ekonomi bisnis. Nah, fungsi negara dalam ekonomi bisnis tersebut itu sangat penting untuk membuat dan menjalankan suatu aktivitas tersebut. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ataupun fungsi negara yang menjalankan suatu proses ekonomi dan bisnis, yakni yang pertama sebagai pelayan dan penyediaan. Negara bertanggung jawab terhadap masyarakat untuk melayani kebutuhan dan mengayomi juga, karena sangat penting banget untuk memenuhinya yang akan datang pada waktu tertentu. Negara tidak hanya bertanggung jawab itu saja, tetapi juga untuk menyediakan kesenjangan sosial dan menentukan standar kehidupan manusia dalam sehari-hari. Yang kedua, fungsi negara ini adalah sebagai pengatur. Negara juga bertanggung jawab atas kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mengendalikan suatu hukum yang sesuai dengan aturan tertentu dan menyesuaikan kehidupan normal manusia yang telah menjalankannya. Selanjutnya, fungsi negara dalam dunia ekonomi bisnis itu adalah sebagai pengusaha. Nah, negara menjalankan tugasnya untuk membuat usaha yang inovatif dan kreatif agar usaha tersebut dapat berkembang dengan sangat pesat dan cepat. Tidak hanya itu saja, negara itu melakukan aktivitas sektor ekonomi dan bisnis melalui BUMN. Dalam peran tersebut, negara merupakan secara serius prinsip-prinsip ekonomi dengan tujuan mencapai keuntungan yang sangat besar. Nah, yang dan terakhir itu sebagai wasit. Peran negara sebagai wasit itu, negara itu mampu memberikan keadilan dalam ekonomi dan sosial, juga membuat standar kekuasaan yang dipunyai di bidang legislatif, administratif, dan kekuasaan yudisial, yang mana aturan tersebut dapat dilakukan dengan cara bersaingnya usahanya secara sehat. Itu saja presentasi dari saya. Mungkin kalau ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. Ada beberapa masalah, di antaranya yang pertama adalah masalah kemiskinan, yang kedua adalah masalah keterbelakangan, yang ketiga adalah masalah pengangguran dan keterbatasan lapangan pekerjaan, yang keempat adalah masalah kekurangan modal, yang kelima adalah masalah pemerataan pendapatan, dan yang keenam adalah inflasi. Nah, yang pertama adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. Meskipun demikian, bukan berarti masyarakat tidak dapat ikut berperan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ini. Nah, pemerintah juga sudah melakukan program atau upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini, yaitu yang pertama ada program Raskin, yang kedua ada program bantuan langsung tunai atau BLT, yang ketiga ada program kredit modal kerja permanen atau KMKP, dan program-program lain sebagainya. Lalu kemudian yang kedua adalah masalah keterbelakangan. Tidak diragukan lagi, Indonesia ini masih termasuk dalam kategori negara yang berkembang, di mana dilihat dari segi
ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Salah satu ciri negara berkembang itu rendahnya tingkat pemerataan dan pendapatan yang ada pada negara tersebut. Kemudian kurangnya pendidikan formal, kurangnya modal, dan produktivitas tenaga kerja masih rendah yang ada di dalam negara tersebut. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan program wajib belajar 9 tahun. Kemudian melakukan atau mengadakan pelatihan-pelatihan seperti di Balai Latihan Kerja atau BLK, kemudian melakukan pertukaran tenaga ahli dan melakukan transfer teknologi yang berasal dari negara-negara maju. Kemudian yang ketiga, masalah pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja. Indonesia ini kan termasuk negara dalam masa transisi, yaitu di mana yang dulunya dikenal sebagai negara agraris, kemudian sekarang dikenal sebagai negara dengan kawasan industri. Nah, seperti yang kita tahu, banyak daerah lapang atau persawahan yang kemudian ditindas untuk dijadikan suatu tempat industri atau kawasan-kawasan industri, dibangun bangunan untuk membangun pabrik seperti itu. Nah, upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan melakukan program padat karya dan memberikan penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai ketenaga kerjaan. Kemudian masalah kekurangan modal. Banyak badan usaha atau mungkin usaha kecil, mereka mengalami kekurangan modal. Nah, untuk mengembangkan modal mereka, biasanya mereka akan berhutang kepada rentenir. Di sini badan usaha itu juga memiliki peran untuk membantu masalah kekurangan modal. Badan usaha pemerintah ya, seperti yang kita tahu ada bank, ada koperasi maupun BUMN yang dapat membantu usaha kecil ini untuk mendapatkan modal. Lalu kemudian ada masalah pemerataan pendapatan. Nah, seperti yang kita tahu, pembangunan yang ada di Indonesia ini itu terpusat dan terfokus pada kota-kota besar, sehingga tempat-tempat terpencil ini tidak mendapatkan pendapatan yang sesuai. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah itu juga dapat melakukan atau menganalisa pembayaran pajak untuk masyarakat yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Lebih dicermati lagi, untuk masyarakat yang pendapatan di bawah rata-rata dapat diberikan subsidi, dan pemerintah lebih cermat lagi melakukan pemilihan subsidi pajak bagi warga negaranya. Kemudian yang terakhir adalah inflasi, yaitu kenaikan harga yang terjadi di pasaran. Nah, untuk mengatasinya, pemerintah dapat dengan melakukan pengecekan ke pasar-pasar untuk mengatasi permasalahan inflasi ini, untuk menstabilkan harga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Rizky Ayunda Paramesta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peran negara berkaitan dengan moralitas Islam. Secara etimologis, kata moral itu berasal dari bahasa Belanda, dari kata moral yang memiliki arti budi pekerti dan kesusilaan. Sedangkan di Islam sendiri, kata moral itu biasa dikenal dengan istilah akhlak. Walaupun di lingkungan masyarakat yang Islami seperti ini, kita itu mengharapkan bahwa nilai dan moral Islam itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari secara lebih efektif dan maksimal. Nah, untuk mewujudkan itu semua, pemerintah itu juga harus ikut serta untuk membantu implementasi nilai dan moral Islam secara efektif. Nah, berikut ini adalah peran negara berkaitan dengan implementasi moralitas Islam sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan. Jadi, pemerintah itu juga harus memastikan bahwa masyarakatnya itu dapat mengimplementasikan nilai dan moral Islam secara keseluruhan. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai dan moral Islam itu
Yang pertama, salah satunya seperti korupsi, mengkonsumsi narkoba, itu termasuk perilaku yang tidak mencerminkan nilai dan moral Islam. Yang kedua, memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa yang halalan thayyibah. Halalan thayyibah yang dimaksud di sini itu halal lagi baik yang dapat mendatangkan manfaat bagi diri pribadi seseorang, tidak merusak akal atau pikiran dan juga tidak merusak tubuh orang tersebut. Nah, di pasar itu tidak boleh memperjualbelikan barang-barang haram. Yang dimaksud barang disebut haram di sini itu ada dua, haram zatnya dan haram yang bukan zatnya. Haram zatnya itu seperti darah, babi. Sedangkan haram yang bukan zatnya itu seperti cara memperolehnya, cara membelinya, cara mengolahnya. Kalau tidak sesuai dengan syariat Islam atau tidak benar, menyembelih nggak pakai berdoa, kan itu kan termasuk cara mengolah yang salah. Nah, itu disebut haram yang bukan zatnya. Lalu yang ketiga, melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat. Nilai-nilai persaingan yang sehat itu seperti berperilaku jujur, adil, transparan, dan juga tidak berlaku curang. Pemerintah harus menjadi al-muhtasib yang berwenang untuk mencegah dan menyelesaikan kasus pelanggaran. Jadi pemerintah itu harus menjadi al-muhtasib, mengawasi mekanisme di pasar seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada zaman dahulu. Rasulullah selalu berkeliling ke pasar untuk mengawasi mekanisme pasar agar sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai prioritas kebutuhan yang diajarkan dalam syariat Islam dan kepentingan perekonomian nasional. Jadi itu pasar hanya menyediakan barang-barang atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu ada peran pemerintah yang berkaitan dengan teknis operasional dan mekanisme pasar, ada 3. Yang pertama, memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Jadi pemerintah itu seperti tadi harus memastikan agar mekanisme pasar itu sesuai, nggak ada yang berperilaku curang dan hal-hal yang melanggar lainnya. Yang kedua, membuat langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli para pelaku pasar yang lemah, seperti produsen kecil dan masyarakat miskin. Contohnya dengan menciptakan skenario kerjasama antar pelaku pasar, misalnya antara produsen besar dengan produsen yang kecil. Lalu yang terakhir, mengambil kebijakan untuk menciptakan harga yang adil. Jadi pemerintah itu juga harus mengambil kebijakan untuk harga-harga barang yang ada di pasar itu harus sama rata. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri pribadi seseorang tidak merusak akal atau pikiran dan juga tidak merusak tubuh orang tersebut. Nah, di pasar itu tidak boleh memperjualbelikan barang-barang haram. Yang dimaksud barang disebut haram di sini itu ada dua, haram zatnya dan haram yang bukan zatnya. Haram zatnya itu seperti darah, babi. Sedangkan haram yang bukan zatnya itu seperti cara memperolehnya, cara membelinya, cara mengolahnya. Kalau tidak sesuai dengan syariat Islam atau tidak benar, menyembelih nggak pakai berdoa, kan itu kan termasuk cara mengolah yang salah. Nah, itu disebut haram yang bukan zatnya. Lalu yang ketiga, melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat. Nilai-nilai persaingan yang sehat itu seperti berperilaku jujur, adil, transparan, dan juga tidak berlaku curang. Pemerintah harus menjadi al-muhtasib yang berwenang untuk mencegah dan menyelesaikan kasus pelanggaran. Jadi pemerintah itu harus menjadi al-muhtasib, mengawasi mekanisme di pasar seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada zaman dahulu. Rasulullah selalu berkeliling ke pasar untuk mengawasi mekanisme pasar agar sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai prioritas kebutuhan yang diajarkan dalam syariat Islam dan kepentingan perekonomian nasional. Jadi itu pasar hanya menyediakan barang-barang atau
kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu ada peran pemerintah yang berkaitan dengan teknis operasional dan mekanisme pasar. Ada 3. Yang pertama, memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Jadi pemerintah itu seperti tadi harus memastikan agar mekanisme pasar itu sesuai, nggak ada yang berperilaku curang dan hal-hal yang melanggar lainnya. Yang kedua, membuat langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli para pelaku pasar yang lemah, seperti produsen kecil dan masyarakat miskin. Contohnya dengan menciptakan skenario kerjasama antara pelaku pasar, misalnya antara produsen besar dengan produsen yang kecil. Lalu yang terakhir, mengambil kebijakan untuk menciptakan harga yang adil. Jadi pemerintah itu juga harus mengambil kebijakan untuk harga-harga barang yang ada di pasar itu harus sama rata. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ulfatul Khairiyah akan mempresentasikan tentang kasus intervensi negara. Yang pertama, pematokan harga. Dalam perspektif fikih mengatakan tentang pematokan harga oleh negara ada 2 istilah. Yang pertama as-saman, yang berarti penetapan harga suatu barang. Yang kedua asir, yang berarti harga yang secara aktual berlaku di pasar. Asir ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, harga yang secara alami tidak ada campur tangan dari pemerintah. Dan yang kedua, harga komoditas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena melonjaknya harga dipengaruhi oleh tingginya permintaan maupun faktor alam. Dan segala bentuk campur tangan pemerintah mengenai penetapan harga itu tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah memiliki konsepsi dalam masalah penetapan harga. Ia membedakan pada 2 keadaan, yaitu penetapan harga yang adil dan penetapan harga yang tidak adil atau haram menurut hukum. Yang kedua, penentuan tarif upah. Dilihat dari pandangan ekonomi Islam kontemporer, tentang intervensi pemerintah dalam penentuan tarif upah mengatakan bahwasannya penentuan tarif upah merupakan hak prerogatif antara dua belah pihak yang bertransaksi. Maksudnya, pekerja dan pemberi kerja hukumnya haram bagi pemerintah untuk menetapkan tarif upah tertentu, sebagaimana keharaman penetapan harga barang. Sedangkan penentuan upah tertentu dari pihak pemerintah adalah tidak boleh, dianalogkan dengan ketidakbolehan penetapan harga atas barang. Karena upah adalah harga dari manfaat, sedangkan harga ialah harga dari barang. Yang ketiga, hak penguasaan tanah. Menurut ajaran Islam, tanah harus menjadi milik bersama demi pemanfaatan yang sebaik-baiknya bagi segenap masyarakat. Maksudnya, dari setiap individu berhak menikmati apa saja yang dihasilkan oleh tanahnya dengan memanfaatkannya secara produktif, ataupun bebas mengalir tangankannya, misalkan dengan menghidupkan tanah yang tak bertuan dan mengolah lahan yang terlantar dan lain-lain. Dalam Islam, tiada seorang pun yang dapat menuntut pemilikan tanah secara mutlak, karena tanah yang milik tanah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 28 yang artinya, Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusatkannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya." Yang terakhir, kebijakan valuta. Menurut Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya negara jika tidak hendak melakukan percetakan uang logam, seharusnya tidak mengabaikan tingkat kebutuhan pasar dan tidak perlu mencoba mencari keuntungan di balik tindakan percetakan seperti itu. Dengan adanya tindakan seperti itu, negara telah bertindak zalim karena sudah merugikan banyak pihak, dan negara telah melakukan perdagangan uang
yang mana dilarang oleh Nabi Muhammad SAW karena jelas-jelas menimbulkan kezaliman bagi masyarakat banyak. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.